Kalau kita lihat rezim ini Pak Soni ini benar-benar memprihatinkan ya. Ya, Satu masalah belum selesai, muncul lagi masalah baru. iya, Masalah baru ini belum selesai, muncul lagi masalah baru. Iya. Masalah IKN juga kan sampai detik ini kan masih hmm, jadi gonjang-ganjing ya, nggak habis-habis gitu loh. mm-mm. Sekarang muncul lagi masalah food estate ini ya, juga menjadi masalah lagi rame lagi gonjang-ganjing gitu loh. Hmm. Kelihatan hiruk pikuk ini makin seru nih menjelang pilpres ini. Iya, Gitu. begini Bib, kenapa makin seru? Biar dibuat seru aja. Sebetulnya biasa-biasa aja ini. Kalau saya menghimbau nih kepada rakyat, tenang aja, ya kan? Yang buat seru kan mereka-mereka yang pengen Gimana seru. mau tenang aja Pak Sani, hutang makin banyak. Nah, ini maksudnya. Ya kan harus mau nggak mau kita berbisik, kita bersuara. Nggak mungkin kita diam. Kalau kita diam ya semakin nggak karu-karuan. Kita bunyi teriak aja masih begini, apalagi kita diam. Tadi kan Habib udah ngomong. Berapa hari lalu saya ingat banget Habib bicara. Di Republik ini banyak pakar-pakar ekonomi. Ya kan ya? Mereka pasti mengamati dan mencermati. Berkaitan dengan hiruk pikuk berkembang tumbuhnya perekonomian di Republik ini. Saya yakin apa yang pernah Habib sampaikan itu, para ekonom kita juga, ya kan, nggak tinggal diam untuk mengkaji tentang perekonomian. Betul, nggak tinggal diam. Belum lama ini kan Faisal Basri. Oh, siapa lagi? Ekonom senior. Oh iya, ya. Faisal, ya. Beliau sebagai sekjen PAN, berdirinya PAN tuh kan, Ya, juga beliau bicara masalah hilirisasi itu kan dia sempat berbicara kan, masalah nikel, masalah macam-macam gitu loh. Tapi ujung-ujungnya juga dihujat sana sini. Biasanya itu kalau orang yang nggak terima dikritik, ya kan ya, pasti ada salahnya, ada kekeliruannya. Iya. Nah, sekarang saya tanya sama Habib, apakah mereka para ahli ekonom Republik ini tinggal diam melihat carut marutnya perekonomian kita? Tidak. Bagaimana? Coba. Tidak tinggal diam. Mereka bersuara terus. Tapi sayang, suaranya tidak terdengar. Diabaikan saja. Oh gitu ya? Iya, malah jadi sebagian besar oleh orang-orang yang memang berpihak kepada kekuasaan itu menganggap ini nggak benar gitu loh. Ini salah. Padahal mereka mengatakan yang sebenarnya sampai dijelaskan secara detail pun tetap aja itu dianggap salah gitu loh. Nah, sekarang saya tanya nih ya Habib nih. Kalau kita hutang terlalu banyak. Tadi Habib bertanya kepada saya, siapa nih utang negara ini kalau terlalu banyak? Ya pasti negara yang bayar. Siapa itu negara? Ya rakyat. Nah, saya mau bertanya, kira-kira utang yang segitu banyak bisa dibayar nggak? Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Habib? Sehat ya? Alhamdulillah. Masalah sekali. Amin, amin. Itu semakin hari semakin segar. Wah itu betul ya. Doain Habib ya, sama-sama doa ya. Doa ya. Ternyata kesehatan itu harta yang paling sangat berharga. Oleh sebab itu kita jaga kesehatan, Bib. Jaga kesehatan. Kesehatan ada dua, Bib. Kesehatan lahir dan kesehatan batin. Kesehatan lahir, makan. Makan, kalau dulu kan 4 sehat, 5 sempurna. Iya. Sekarang udah lebih hebat lagi, ya nggak ya? Iya. Jadi, apa namanya, yang pertama tadi, tentang kesehatan fisik. fisik. Artinya dengan makan. Makan ya. Berarti apa tuh? Harta kan? Harta. Iya, saya kan kadang suka heran Pak Soni. Ya. Orang nih haus dengan kekuasaan, haus dengan harta, wanita, ya 3 tuh ya. Kok nggak habis-habisnya gitu loh. Haus juga dengan tahta dengan kekuasaan yang begitu dikejar-kejar, menggebu-gebu gitu loh. Nah, kira-kira kalau sudah tahta itu sudah setinggi langit, kira-kira apa yang bisa dibuat? Karena gini, Bib. Mereka belum tahu ujungnya, seolah-olah dia hidupnya nggak pernah mati. Ya kalau saya melihat dia rasa akhir-akhir ini kan
perebutan kekuasaan ini kan begitu dahsyat ya. Ya itu tadi namanya harta, yang dicari harta. Dunia dia lupa ini semua akan berakhir. Apa bisa dengan kekuasaan tuh harta bisa bertambah? Banyak orang karena kekuasaannya nambahkan hartanya. Oh, gak berpikir ya, orang begitu mempunyai harta yang begitu banyak, segalanya dia. Nah, kira-kira untuk kepuasan tuh mau apa ya? Katakan punya pesawat pribadi, kira-kira mau terbang kemana ya? Ini tadi life, gaya. Dia mau gaya hidup. Biar apa ngutang asal keren. Oh gitu. Iya. Sony ngomong hutang, saya jadi ingat utang negara nih. Wah, lu ngeri itu hati. Penjol itu. Utang negara ini kan begitu besar ya. Gimana menurut Pak Sony ini? Siapa yang bakal membayar hutang negara yang begitu besar ini? Ya pasti negara. Negara ya identik dengan rakyatnya. Ya, besok kita yang bayar. Oh gitu? Resiko kita. Masya Allah. Oleh sebab itu jangan banyak-banyak utang negara. Pak Sony, saya mau tanya nih. Gimana? Ya, akhir-akhir ini kan banyak masalah ya. Kita lihat di rezim ini banyak sekali masalah-masalah yang silih berganti ya. Kelihatan tupoksinya nih sudah apa namanya salah tempat ya. Betul. Atau salah posisi ya. Kalau beberapa lama apa namanya cukup lama kita lihat ada menteri segala urusan, kami sana sini. Sekarang muncul lagi nih, gitu loh. Muncul lagi tentang food estate. Itu apa? Food estate. Oh, yang di Kalimantan itu? Iya, yang saya dengar-dengar tuh katanya kan untuk apa namanya mempersiapkan apa pangan ya. Zamanapun juga kan perlu apa namanya semacam gebrakan gitu ya. Nah, itu juga banyak tuh uang yang sudah digunakan. Maka diprotes nih oleh Hasto, Sekjen PDI Perjuangan. Dia protesnya dia buka tentang kasus itu kan ada dua apa namanya itu kan Kementerian Pertahanan yang ada di situ kan, dengan katanya Presiden Jokowi juga apa namanya ikut mendorong proyek itu. Bahkan Presiden juga begitu Hasto mengkritisi, dia ikut menjawab. Memang itu kan perlu waktu, namanya menanam itu tidak sekali jadi, perlu waktu. Yang pertanyaan saya, Pak Sony sebagai TNI ya, itu kira-kira mantan, iya, walaupun mantan kan puluh tahun itu tahu dong tupoksinya tuh. Apakah itu memang tupoksi Menteri Pertahanan di bidang tanah apa masalah pertanian ini kan yang kita mesti luruskan gitu loh. Oh, mungkin bertanam untuk pertahanan. Artinya apa yang ditanam itu misalnya menghasilkan pangan, misalnya ketahanan pangan. Kalau berkaitan dengan situ ya bisa-bisa, tapi yang lebih baik kan ada menteri bidangnya gitu untuk urusin pangan, pertanian. Jadi Kementan tanam apa? Kan di sana tanam apa itu yang diutamakan? Macam-macam. Ya itu silakan yang berkaitan dengan pangan, pertanian, ya Kementerian Pertanian. Itu makanya saya bilang kan sudah ada menterinya. Ya harusnya ke sana. Kok ikut-ikutan Menteri Pertahanan? Mungkin untuk mempercepatan kali. Percepatan. Ya, karena kan ini yang udah diiyakan, udah disetujui nama yang punya menteri. Siapa itu? Presiden. Nah, ini harus kalau siapa tadi yang Hasto. PDI ya, PDI. Iya, ini kan petugas partai. Mungkin belum selesai. Jadi petugas partai ini bikin keliru ditegur. Ya, gitu mungkin, ya. Tapi dia nggak terima ditegur kayaknya. Ya salah, salah ya. Salah, harus terima. Dia cuman bilang ini, siap, salah. Di mana salahnya? Ayo kita. Apa ada budaya itu? Inilah makanya budaya yang baik ya nggak apa-apa. Ini jangan tidak mau mengakui kesalahan, ini yang bukan. Tapi nggak cukup minta maaf juga, pertanggungjawaban. Gitu. Gue minta maaf kok. Enggak, mereka merasa dirinya benar. Katanya tuh apa namanya food estate itu memang dibutuhkan. Ya boleh silakan. Perlu uji coba. Uji coba. Iya kan nggak sekali tanam yang jadi kan kadang gagal, nanti coba lagi yang kedua, coba lagi yang ketiga gitu. Maksudnya nih kalau coba-coba ini ada jangka waktu. Coba sekian bulan, sekian tahun. Ya, menurut Apip gimana? Sementara coba-coba uang rakyat habis. Ya ini kalau bisa jangan gitu kan. Ya kan emang coba-coba nggak pakai duit. Kan pakai duit kan? Iya. Gimana menurut Pak Sony itu? Ya hilang. Ini yang begitu luasnya areal yang digundulin itu kan kemana kayunya? Nah itu harusnya kan nggak apa-apa ya. Itu mungkin kebijaksanaan atau kebijakan dari pemerintah. Tapi kan nggak ada salahnya
Contoh, waktu kita SMP, pembukaan Sumatera dijadikan hutan Sumatera itu buat tol Trans Sumatera. Zamannya Pak Harto. Dikasih tahu kayunya dibawa ke mana untuk ini. Kita ada penjelasan ya. Ada penjelasan dijelaskan. Akhirnya jadilah jalan Trans Sumatera. Nah, Bib kan pernah lihat tuh jalan sampai Lubuk Linggau tuh, jalannya lurus, ya, udah berapa puluh tahun itu nggak rusak-rusak, ya kan ya, tapi aspalnya dari hitam sampai putih masih awet. Silakan dilihat Lubuk Linggau tuh sepanjang Trans Sumatera itu. Tapi bukan tol ya? Bukan tol, seperti jalan tol. Wah, nikmat betul. Nah itu puluhan tahun. Kembali ke Putestit tadi. Ke Putestit tadi, menurut Pak Sony ini kan sudah menjadi kegaduhan ya. Kegaduhan sehingga menjadi semacam perdebatan ya. Di satu sisi yang mengkritisi dari PDIP, di sisi lain rezim ini kayaknya tidak terima ya dikritisi, makanya dia saling saut menyaut gitu loh. Nah, menurut Pak Sony apa nih yang terbaik ini? Ya tadi itu kalau bisa dijelaskan, kan ada hak, itu kan DPR, dana segitu besar Pak itu. Sony masih ngomong DPR. Enggak, persetujuan dana gimana? Menurut Abi gimana? Saya keliru. Sekarang ini kan setelah rame Pak Hasto bicara kan baru rame. Sebelum itu kan diam-diam saja. Nah ini harus kembali lagi kepada yang hak itu tadi. Iya, gara-gara ada kepentingan politik yang terganggu, baru bersuara. Itu yang kita lihat kan. Nah, jangan begitu, harusnya buru-buru DPR panggil ini. Panggil dong, enggak? Gimana? Gagalnya di mana? Apa? Kasih penjelasan. Kan ada tuh. Biasanya kalau ada soal hukum panggil, Komisi 3 panggil. Ya ini masalah itu kan ada yang punya tugasnya untuk panggil. Berani nggak manggil? Berani nggak? Berani dong. Orang itu haknya kok, kewajibannya. Jadi ada hak, ada kewajiban. Tapi saya lihat kayaknya nggak berani. Bukan soal berani nggak berani, mau nggak melaksanakan konstitusi itu. Ada kemauan dan tidak. Mau tidak. Karena tidak punya kepentingan, apa yang gue pikirin kan nggak gitu. Boleh gitu. Ini negara. Makanya percaya deh, ya kan? Ini rakyat makin cerdas. Ya kan, anak-anak kita, bahkan cucu saya aja udah hebat kan. Pinter udah. Mana ini? Saya aja nggak ngerti. Dia udah bisa buka aplikasi yang luar biasa. Ya kan ya? Udah bisa memainkan ini ya. Teknologi yang begitu canggih. Jadi kita percuma kita bilang begini, ini jangan. Pasti ada yang memperhatikan kita. Memang kalau kita lihat rezim ini Pak Sony ini benar-benar memprihatinkan ya. Satu masalah belum selesai, muncul lagi masalah baru. Masalah baru ini belum selesai, muncul lagi masalah baru. Masalah IKN juga kan sampai detik ini kan masih jadi gonjang-ganjing ya, nggak habis-habis gitu loh. Sekarang muncul lagi masalah food estate ini ya, juga menjadi masalah lagi rame lagi gonjang-ganjing gitu loh. Kelihatan hiruk pikuk ini makin seru nih menjelang Pilpres ini. Gitu. Begini Bib, kenapa makin seru? Biar dibuat seru aja. Sebetulnya biasa-biasa aja ini. Kalau saya menghimbau nih kepada rakyat, tenang aja, ya kan? Yang buat seru kan mereka-mereka yang pengen seru. Gimana mau tenang aja Pak Sani? Hutang makin banyak. Nah ini maksudnya. Ya kan harus mau nggak mau kita berbisik, kita bersuara. Nggak mungkin kita diam. Kalau kita diam ya semakin nggak karu-karuan. Kita bunyi teriak aja masih begini, apalagi kita diam. Tadi kan Habib udah ngomong. Berapa hari lalu saya ingat banget Habib bicara. Di Republik ini banyak pakar-pakar ekonomi, ya kan ya? Mereka pasti mengamati dan mencermati berkaitan dengan hiruk pikuk berkembang tumbuhnya perekonomian di Republik ini. Saya yakin apa yang pernah Habib sampaikan itu, para ekonom kita juga, ya kan, nggak tinggal diam untuk mengkaji tentang perekonomian. Betul, nggak tinggal diam. Belum lama ini kan Faisal Basri. Oh, siapa lagi? Senior. Oh iya, ya. Beliau sebagai sekjen PAN, berdirinya PAN tuh kan. Beliau bicara masalah hilirisasi itu kan dia sempat bicara kan, masalah nikel, masalah macam-macam gitu loh. Tapi ujung-ujungnya juga dihujat sana sini.
Biasanya itu kalau orang yang nggak terima dikritik, ya kan ya, pasti ada salahnya, ada kekeliruannya. Iya, iya, iya. Nah, sekarang saya tanya Mas Habib, apakah mereka para ahli ekonom Republik ini tinggal diam melihat carut marutnya perekonomian kita? Tidak. Gimana? Coba. Tidak tinggal diam. Mereka bersuara terus. Tapi sayang, suaranya tidak terdengar. Diabaikan saja. Oh gitu ya? Iya, malah jadi sebagian besar oleh apa namanya orang-orang yang memang berpihak kepada kekuasaan itu menganggap ini nggak benar gitu loh. Ini salah. Padahal mereka mengatakan yang sebenarnya sampai dijelaskan secara detail pun tetap aja itu dianggap salah gitu loh. Nah, sekarang saya tanya nih ya Mas Habib nih. Kalau kita hutang terlalu banyak, tadi Habib bertanya kepada saya, siapa nih utang negara ini kalau terlalu banyak? Ya pasti negara yang bayar. Siapa itu negara? Ya rakyat. Nah, saya mau bertanya, kira-kira utang yang segitu banyak bisa dibayar nggak? Dan apa? Kalau masalah utang yang begitu bejibun, yang begitu banyak, sudah melampaui dari batas, itu negara itu dianggap negara gagal. Hah? Maksudnya, Beb? Negara gagal. Jadi kalau negara gagal, sama aja negara itu bangkrut. Kalau negara bangkrut, artinya apa? Sudah harus ganti nih rezim. Ciri-ciri negara bangkrut itu gimana? Yaitu hutang yang melampaui batas. Disinilah peranan Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan lain sebagainya harus bertanggung jawab. Beberapa komisi di DPR harus bersuara sesegera mungkin. Jangan biarkan hutang ini semakin menggunung. Kita tidak bisa lagi berdiam diri. Rakyat harus bangkit. Terutama kita suarakan melewat khas channel ini. Karena semakin bertumpuknya hutang, semakin bertambah beban buat rakyat ini. Kemiskinan makin bertambah, dan ini membahayakan bangsa dan negara. Tapi kita negara kaya, Bib. Sumber daya alamnya kaya. Betul. Ya, banyak orang kaya, banyak negara kaya, tapi utangnya banyak. Terus kekayaan negara kita ini untuk apa itu sebenarnya? Nah, itu pertanyaan yang susah dijawab. Kan kalau waktu belajar dulu, SMA itu kan pasal 33 UUD 45. Nah, itu kan Habib yang nggak pernah kalau betul-betul dijalankan. Kok sekarang kan kita udah bilang berkali-kali DPR MPR itu kan tidur, pules mereka itu. Untuk kemakmuran rakyat. Iya, komisi anggaran segala macam apa itu kan yang ngatur masalah keuangan negara di segala macam apa itu kemana mereka? Sudah. Iya, udah kadung utang numpuk, rakyat sudah sengsara, rezim masih berpesta pora. Sekarang berlomba-lomba mau berkuasa lagi, itu yang terjadi saat ini. Terus menurut Habib gimana ini bagus ini? Ya udah bagus, sekarang Hasto sudah bersuara bahwa food estate ini ada masalah banyak. Di mana-mana sudah mengkritisi tentang apa namanya, tentang kebijakan pemerintah yang banyak keliru. Iya, kita dorong terus saja. Oh, dorong ya? Jangan didiemin gitu. Mudah-mudahan ini nanti DPR, DPD, itu yang saya bilang MPR, tadi, yang saya bilang tadi, kalau partai pengusung. Pengusung ini kan PDIP nih. Jangan sampai dosa dibebankan ke dia semua. Jadi merasa gini, Bib, ya kan? Jangan merasa aman dari dosa yang telah kita perbuat. Karena sesungguhnya kita tidak mengetahui apakah yang Maha Kuasa mengampuni dosa-dosa kita. Kalau ketika dosa-dosa ini tidak terampuni oleh yang Maha Kuasa, notabene-nya adalah rakyat juga tidak mengampuni. Saya nggak yakin elit politik merasa berdosa. Ya kan manusia. Iya, walaupun manusia itu kan kelihatan perilakunya. Pasti. Kita tunggu aja. Udah banyak ini, ya kan ya, contoh-contohnya, ya kan, tanda-tandanya orang mulai tobat, ya. Banyak ruginya. Kita ngomong orang atau ngomong pejabat ini? Ya, orangnya itu pejabat lah. Oh gitu. Ya, yang kita bicarakan kan elit politik, pejabat, menteri, segala macam apa. Siapa itu banyak lah tuh. Utang kita numpuk. Siapa yang tanggung jawab? Bapak kan nanya saya tadi, siapa yang tanggung jawab? Siapa itu pejabat itu? Iya, banyak sekali. Terutama
di Komisi Anggaran. Waduh. Di Keuangan, Menteri Keuangan itu mesti kemarin ada 340 triliun yang dikatakan ada. Iya benar tuh. Banyak sekali sampai sekarang juga. Kemana itu ya? Jelas. Belum lagi Direktur Taspen itu ya. Banyak sekali korupsi di mana-mana. Nih uang itu nggak akan jelas kemana-mana. Harusnya malu ya nih ya kita ya. Nggak punya malu dah. Malu itu. Udah nggak Ciri-cirinya punya manusia dengan yang bukan manusia itu, makhluk hidup tapi bukan manusia, malu. Wah ada. Nah gimana? Ada itu namanya. Apa? Ada sejenis pemalu dia ada. Oh. Bukan orang, bukan. Simpanse itu. Jangan gitulah ya. Dia Kan, malu dia. memang- Dia barang dia melingkar dia malu gitu. Abi pernah ngampein sama saya. Dulu waktu sekolah, Abi bilang ada tulisan gimana ya? Di ya di perapatan, di depan kantor-kantor ada Dargakum, kesadaran penegakan hukum. Ya. Terus ada lagi malu berbuat salah. Ya, itu waktu Abi ya. Ya, pas ini ngomong begitu, saya jadi ingat nih, gimana? saya lihat tuh, gitu. Di mana tuh? Ada foto Panglima TNI, oh di situ apa namanya? Dargakum. Entry apa TNI netral. Wah, itu senang saya tuh. Senang ya. Jadi ada fotonya, ada tulisan itu backgroundnya TNI netral. Wah, ini kalau semua TNI itu patuh, itu dipasang kalau salah tuh bisa di satu kantor entah Kodim entah apa saya nggak tahu. Saya lihat itu bagus. Nanti kita buat tulisan itu, Bit. Enggak, itu sudah ada. Udah ada ya. Kita buat. Enggak, itu Dargakum, kesadaran penegakan hukum. Aduh. Gimana? Jadi Soal Habib kelihatannya ini kayak pesimis ya, pesimis. Pesimis Pak Laksamana ini. Ya, itu kan orang-orang waras itu yang ngurusin republik ini. Iya, makanya tadi ini sudah terlampau lama proses semacam proses pembiaran ya tanda kutip ya. Utang kita menggunung, tapi dikritisi sana sini, yang mengkritisi ujung-ujungnya masuk bui. Gitu ya? Itu sekarang. Mungkin lebih senang masuk bui kali. Nggak juga. Jadi bagaimana negara mau maju, begitu dikritisi sedikit, wah. Oh, yang kritis, ya. Undang-undang ini, undang-undang apa namanya, hate speech segala macam apa gitu loh. Nah, bagaimana negara mau maju? Utang segini banyaknya. Jadi sekarang proses rakyat akhirnya pasrah dengan kondisi begini. Nah, apakah kita juga seperti Pak Sodi mau ikut-ikutan pasrah? Enggak, kita kan masih sadar ini. Pasti kita akan seperti ini kan kita bisik-bisik kan ya, sampai juga nanti namanya bisik-bisik kan. Iya. Nah, sampai. Soalnya kenapa saya bahas masalah ini? Ada beberapa netizen yang bertanya, Habib selama ini kok nggak pernah ngomong masalah utang? Oh, gitu ya. Iya. Berarti peduli tuh. Iya, utang negara yang begitu besar, kok Habib nggak pernah singgung gitu. Saya bilang saya sudah rencana, kita nanti akan menghadirkan ekonom Faisal Basri. Sudah kontak, beliau udah waktu. Tinggal cari waktu pas. Beliau kan ahlinya tuh, biar beliau yang kupas itu ya. Tapi kan tidak harus beliau, Pak Soni juga tahu lah. Kita kan ekonominya ya kita nggak usah mendetail tentang angka dah. Masalah utang tadi ya, utang. Tapi kita bisa lihat bahwa utang kita ini sudah melampaui batas dan sudah dianggap negara gagal. Kira-kira kalau dibagi rata tuh satu orang sampai cucu bayar utangnya berapa itu? Aduh. Apa 10 juta? Mengerikan angkanya. Mengerikan. Jangan sebut ya. Jangan sebut ya. Biar kasihan nanti. Ya. Kasihan yang tahu, makin banyak yang tahu makin kasihan nanti. Iya. Gitu loh. Lebih baik kita himbau dalam hal ini, dalam forum ini kita himbau kepada DPR yang tidur pulas ini harus bangkit segera. Jangan diamkan. Ini masalah food estate sudah diangkat, sudah bagus. Angkat lagi masalah-masalah lainnya. Tadi baru saya ingat tadi, yang bengkel sebelah sana tadi tuh datang sama Habib, bilang, waduh saya pusing ini, belum bayar kreditan motor saya 2 bulan. Itu baru motor aja dia udah pusing ya. Ya. Ini bayangkan ini utang. Itu gimana menurut Habib coba tentang utang ini coba? Ya itu tadi. 2 bulan aja tuh kayaknya pusing jadi banget. Karena numpuknya utang negara begitu besar, semua bank kredit tidak tersalurkan dengan baik, sehingga fungsi bank itu juga ya tidak bisa lagi menghidupi ekonomi sampai rakyat. Tadi yang punya bengkel sampai ketakutan kalau 3 bulan nggak dibayar nih motor disita. Itu terjadi ya. banyak sekali pinjol ya. Pinjaman itu kan menjadi masalah. Kenapa? Sudah nggak ada pilihan lain gitu loh. Belum lama ada yang sampai
bunuh orang gara-gara mau bayar utang. Kan ini kenyataan. Iya benar. Ini kalau kita nih gimana nih? Kalau negara banyak utang, disita nggak nih? Loh, kemungkinan besar itu bisa jadi masalah. Mirip sama yang kredit motor tadi itu ya? Bisa aja. Ini Karena 2 utang bulan kan ada persyaratannya. Ada persyaratan tertentu. Iya. Apalagi ketika dianggap gagal. Dan ini mesti diambil satu sikap yang luar biasa. Bunga berbunga ya tadi. Tidak bisa didiamkan. Iya. Harus ada ekstra gitu. Ekstra tindakan bagaimana menyelamatkan utang negara ini. Extraordinary. Karena kalau tidak ada yang ekstra ini nggak bisa. Gitu. Begitu besar utang kita yang melilit bangsa ini, mengakibatkan penderitaan rakyat yang makin hari semakin dahsyat. Di pelosok-pelosok di daerah-daerah banyak sekali kejadian-kejadian kejahatan-kejahatan, dan begitu kita usut-usut ujung-ujungnya apa? Masalah ekonomi. Ekonomi ya. Bunuh orang masalah ekonomi. Bunuh temen ini gara-gara bayar utang, pelit utang. Itu banyak sekali yang muncul di media. Karena utang gitu ya? Iya, karena utang. Masya Allah. Utang dicontohin sih soalnya ya. Iya, utang per orang. Utang negara juga sama. Negara kita bisa kalau bahasa kasarnya bisa diambil alih. Ya kan? Iya, bisa ya, kan kalau iya, sudah tanpa besar utang kita tidak mampu. Iya, betul. Apa yang mesti kita Paling nggak pakai boroh ya kalau utang ya, pakai boroh ya. Pastilah. Ini borohnya apa kita ya? Nah, itu. Apa boroh ini? Nanti kita jawab tentang boroh itu, ekonomnya ngerti itu. Apa aja borohnya. Karena kan ada perjanjian tuh. Saya ini pensiunan. Ya, pengen uang lebih dari pensiun itu, ngutang di bank. Pakai boroh. Skep pensiun saya titipin. Skep pensiun. Oh ya? Iya. Ngomong-ngomong pensiun, Pak Soni udah berapa lama? Ya, udah 5 tahun. 5 tahun. Selama 5 tahun pensiun Pak Soni berubah nggak? Nggak ada. Sama aja. Ya, katanya kemarin nggak perhatiin saya. Katanya naik nggak. Udah terima. Tapi nggak pernah naik. Ada pernah ya. Udah saya udah lupakan itu gaji pensiun itu ya. Orang cuman gitu udah masuk rekening dikasih dari sana. Ya kan ya, cuman 4 juta lebih. Sama mau jenderal. Pensiunan jenderal cuma 4 juta. 4 juta lah. 1 bulan. Iya, 4 juta lebih lah berapa gitu. Lumayan Pak, daripada nggak ada. Ya kan? Ya? Daripada nggak ada. Ya, tapi udahlah, memang itu udah tanggung jawab kita sebagai warga negara. Tapi ke depan Pak, ini mesti kita rubah Pak. Ya, mudah-mudahan. Di koalisi perubahan ini banyak hal yang harus kita usulkan untuk dirubah. Ya, saya dari kemarin sempat mewacanakan ya semacam masalah pensiun ini, diantaranya itu ya dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun ini kan ekonomi kan berubah terus. Nilai rupiah makin hari kan semakin buat belanja. Kalau tadi 100.000 cukup bensin buat 1 hari, sekarang kan sudah nggak cukup. Kan gitu kan? Jadi mau nggak mau harus disesuaikan gitu loh. Kalau gaji DPR disesuaikan terus naik terus-terusan, sementara pejuang-pejuang, ya kan? Veteran itu kan pejuang semua tuh. Ya, belum lagi yang guru, yang segala macam apa itu. Karena ada lagunya, guru pahlawan tanpa tanda jasa. Oke lah, jasa nggak usah pakai jasa nggak apa-apa. Buat apa sih jasa? Ada tanda jasa, tapi kalau bisa dijual. Bisa nggak dijamin kita ada jasa? Kalau TNI ada, misalnya tanda-tanda ada dapat itu tunjangan. Nah, itu beda. Ya. Beda. Tandanya itu naikin pensiunnya. Ya gitu ya. Ya kan, kehidupannya kan lebih naik gitu daripada cuma timbang jasa. Jangan mudah-mudahan. Tetap kita berpikiran optimis, mudah-mudahan terbuka itu pada pikiran para pengambil. Kayaknya udah nggak mempan Pak. Dengan mudah-mudahan tuh nggak mempan. Oh, jadi harus gitu ya? Iya, kalau mudah-mudahan terus ya, mudah-mudahan terus. Iya. Jadi harus kita ada penekanan gitu loh, segera gitu. Segera ya? Ya namanya tentara kan. Waduh, iya memang betul. Gitu, utang segera lunasin. Utang segera ambil langkah-langkah strategis. Segera lunasin, bayarnya pakai apa itu? Terserah mau pakai apa, yang penting bagaimana caranya ada jalan keluar. Dan jangan bangga ya membangun karena utang ya. Bisa Pak, semua itu tergantung lobby-lobby. Semua itu bisa diatur gitu loh. Jadi kebijakan menteri itu bisa, Kementerian Keuangan itu bisa dengan segala macam cara tuh bisa entah lobby politik, itu bisa. Tapi kalau kita diem semua, rakyat cuma diem, ya jadi begini. Memang ekonomi gak jalan. Ekonomi di bawah itu nggak jalan, semuanya perputaran keuangan juga semakin hari semakin susah, daya beli masyarakat juga rendah. Sementara hiruk pikuk tentang politik ini semakin membara. Dan
tidak jelas mau kemana nih arahnya. Jadi harusnya para petinggi republik ini, ya kan ya, kerja yang sungguh-sungguh, kan gitu ya, dengan memperhatikan waktu yang sekian berapa bulan ini mau selesai, udah maksimalkan ya. Ya seperti usul yang waktu episode sebelumnya musyawarah tadi, karena memang kita sudah banyak masalah yang memang kita harus hadapi bersama dengan jiwa besar, katakan di sini dengan jiwa besar, jangan arogan lagi lah, jangan sombong, seakan-akan menteri itu sebagai bayi malaikat gitu loh. Wah, semuanya kita di BUMN semuanya perusahaannya hidup ini ternyata hutangnya numpuk. BUMN katanya Jaya ini hutangnya numpuk karena kebanyakan urusan. Menteri ini ngerangkap ini, menteri ini ngerangkap ini, menteri ngerangkap ini, belum lagi jadi capres, belum lagi cawapres. Gubernur belum selesai, tugasnya belum selesai, udah cawa-cawi ke sini urusan pilpres. Kenapa nggak bikin ekonomi makin hancur? Betul. Ya kan? Iya. Coba kasih bayangan. Nah, kemana ini kepala negara ini ada di mana? Compang-camping urusan politik seperti ini kok didiemin aja. Jadi kita ketuk hati di orang-orang yang ada di dewan ini sesegera mungkin sebelum terlambat gitu loh, daripada tidak berbuat mending terlambat, ya kan? Iya. Kalau tidak berbuat kan makin hari makin parah. Makin parah ya. Iya. Kalau sudah parah susah memperbaiki ya. Susah. Dan semua rakyat yang akan menderita. Pak Sauni juga kena, anak cucu kita kena semua dampaknya. Semua merasakan itu. Dan itu kita tidak boleh diam. Ya. Bagus, kita backup semua ekonomi yang bangkit bersuara, kita masih support mereka. Seperti Faisal Basri, Riza Ramli yang selalu bersuara lantang, kita support mereka. Karena ini kritik membangun. Karena kita ini kan sama-sama yang memiliki negara ini kan. Ya kan? Ya. Bukan sekedar orang yang di atas yang punya negara. Pak Sadi punya negara. Kita sebetulnya pemilik negara rakyat. Itu dia. Jadi, Beb, ada kesan masyarakat kita itu, ya, memang harus begitu kan? Bukan terkotak-kotak. Ya. Ada kelompoknya sendiri-sendiri. Ya sudah saatnya. Ya, bersatulah. Bersatu dan bangkit kembali. Ya. Kalau sebelum terlambat. Sekarang sudah terlambat, jangan makin terlambat. Harus ada suatu perubahan yang signifikan tentang hutang, tentang kebijakan politik, tentang kebijakan ekonomi, tentang kebijakan lain-lainnya, kebijakan-kebijakan yang kelihatan bakal pemborosan anggaran itu, komisi anggaran juga harus bersuara. Jangan diam aja. Iya. Buat apa mereka? Buang energi ya? Iya, bukan energi lagi, uang nggak dijak kemana-mana itu mereka harus bersuara. Katanya mengklaim ini bagus, ada ini. Udahlah, stop lah, stop lah, kebohongan-kebohongan sudah harus stop. Jangan lagi kebohongan satu ditutup dengan kebohongan berikutnya lagi, itu nggak akan habis-habis. Bohong terus ya? Iya, kebohongan itu akan terus, kebohongan baru akan timbul lagi. Makin banyak bohong, makin lagi berusaha untuk nutupin kebohongan yang sebelumnya. Tapi ada yang senang dengan kebohongan tuh. Biarin aja hidupnya dengan bohong, itu nggak apa-apa. Pembela kebohongan juga ada. Iya, nanti tempatnya neraka tuh. Iya, kalau orang yang hobinya bohong itu apa tempatnya? Benar, neraka tempatnya. Karena hobinya bohong, yang dibohongin rakyat. Jadi ada yang senang membela kebohongan. Nggak apa-apa, biarin nanti dikelompok sendiri mereka itu. Ada yang menjunjung kebohongan. Iya. Ini kan membela nih, membela. Demi apa? Nah, demi rupiah. Rupiah. Pragmatis. Iya. Nggak yang gede, nggak yang kecil. Demi rupiah dia berbohong apapun juga. Nggak ada, ya betul. Itu sekarang yang terjadi. Ya, jadi mendingan Pak Ogah aja tuh ya. Prit, cepet 200 ya. Itu halal tuh. Gitu ya. Jasanya jelas itu. Sekarang udah nggak ada cepean, Pak. Nggak ada cepean ya? Ada. Ceceng, noceng. Oh iya benar ya. 1.000, 2.000. Ya kan? CCTV. Ya gitu ya. Mantap. Aduh, baiklah, bisik-bisik dengan Laksamana Sony Santoso ini semakin mendalam ya. Jadi ke depan kita akan bahas lagi tentang utang secara lebih detail, Pak ya. Iya, utang. Iya, kita coba kita kupas lagi ya. Mudah-mudahan Pak Faisal sama Faisal Basri. Ya, bisa menjelaskan apa itu. Ya. Kalau dia udah berikut angka. Angka dan udah. Ya, kan? Itu yang perlu kita kupas nanti di channel ya. Ya, channel. Insya Allah. Baiklah,
bisik-bisik politik tentang kenegaraan dengan Laksamana Sony Santoso kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode berikutnya. Makasih. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.